Apa tuh? Dari UI, moga aja nggak banyak pause jenuh lihat pause mulu bentar. Lo nggak tahu produser kita namanya Boneng Gigi. Boneng Gigi. Tidak ada pause bro. Gila langsung. Sorry bro. Sorry, you point no pause club. Sorry banget. Jadi kita langsung menuju ke traffic light now. Gila langsung. Kamera di sini. Kamera, TV-nya di sini. Ini nggak saya baca. Abel Jomblo siapa? Abel Jomblo. Udah pak produsernya galau. Enggak, tenang. Prosesor lagi namanya, prosesor. Tenang. Cry3. Oke, kita back to traffic masih dengan adanya Valentine bersama dengan One dan juga ada Haldi di sana. Yang sudah diamankan oleh tim MBR. Haldi. Hilda. Oh ya, typo mulutnya typo. Haldi. Oke. Hilda sudah dicoba untuk di-ban, hampir saya terkontaminasi menyebut Haldi. Oke. Sudah ada Hilda, One Valentina. Selanjutnya, apakah Cecilion? Siapa paling kanan? Xavier. Yang paling kanan. Valanir. Isna. Oh iya maksudnya. Ada bonekanya. Enggak tuh men, so imut amat. Dia kan setahu gue gayanya rocker laki begitu. Nah, ya kan? iya. Dia kan pakai sneakers, pakai hoodie. Rambut keren. Kenapa tiba-tiba imut gitu loh, bawa boneka-boneka beruang. Saya juga ini kan boneka beruang kan rata-rata boneka tuh ada boneka beruang, boneka apa aja sih Bet? Bebek, ayam. Iya. Saya punya boneka anjing. Boneka anjing gimana? Ada, saya bawa kemana-mana. Tapi saya bisa ngomong. Kalau boneka saya nggak bilang ngomong. kamu, saya bilang boneka. Nah, ini dari Nikma. Galaxy. Oh, ngantuk. Sabar ya. Oke. Nah, ini kita lihat di mana para pemain dari tim Nikma mereka sudah mengamankan adanya Karina dan juga Ling. Oke, Karina, Ling, Akai sudah dihilangkan dan shine bright like a diamond. Emang Shine ini pakai if-nya ngaco sih. Langsung. Ngaco tadi ngaco banget, sumpah nggak bohong gua. Parah. Dia bilang ya ngasih pressure terus ya. Memang inisiator yang sangat baik dari seorang Shine dan langsung coba untuk diamankan kali ini. Sementara ini Crunchy sama Alin. Alin sih beberapa game sebelumnya ya selalu ngamanin One nih. Apakah kali ini akan tetap menggunakan One atau ada hero surprise atau kejutan yang akan hadir kali ini dari Nikma Galaxy? Satu sih kalau menurut gue pribadi ya, kalau misalnya di Nikma ini mereka dengan adanya if mereka harus punya counternya. Nah, Matilda oke. Matilda Beatrix ya. Ya Matilda oke. Kenapa menurut aku Matilda oke ya? Karena dia adalah hero yang bisa ke arah belakang secara langsung dengan instan tanpa adanya tercancel. Oke banget. Esmeralda menjadi salah satu hero yang membuat gua agak sedikit melihat sangat-sangat mengerikan dipakai sama Valanir. Karena dia cuttingnya loh Bet. Iya, dia selalu rotasi dan sama targetingnya. Targetingnya. Dan gue bingung kenapa lo gak bisa kayak gitu. Karena dia pro player. Oh iya benar, kita lupa sadar diri kita ya. Saya bukan siapa-siapa. Benar-benar. Betul. Dan kali ini sudah ada lagi dan lagi Fanny untuk seorang Chef ya. Dan juga Navilera mengamankan Kufra sebagai jungler untuk menghadang pergerakan dari Fanny yang bakal melolong buana menghantui desa Land of Down. Gemas sekali. Tapi kalau misalnya ini dari Kufranya menjadi jungler, aku setuju juga loh. Setuju juga. Ya. Yeah. Tapi kalau misalnya dia nggak jadiin itu jungler, it's okay juga, no problem. Oke, tapi harusnya jadi jungler sih karena udah ada Matilda juga yang diamankan sebagai roamer, jadi menjadi pilihan yang cukup efektif kali ini. Benar, buat menanggulanginya. Makanya ini oke, aku setuju banget. Yeah. Popol ditutup, oke. Dan bahkan sebenarnya dari sisi sebelah kiri mereka bisa mengamankan offlaner yang belum dipakai sama Nikma. Offlaner belum. Barat, mereka masih mengira kalau misalnya dari seorang Kufra ini nggak jadi roamer ya, karena dia tutup Barat. Atau memang mereka menghindari offlaner Barat sih? Kalau menurut aku, mending mereka nge-ban Dairot. Dari MBR-nya ya? Dari MBR-nya. Buat Esme. Iya. Kalau emang untuk menutup offlaner ya. Iya. Kalau menurut aku. Tapi harusnya ini dengan pemilihan Barat ada yang lebih apa ya? Prioritas band sih. Yang mungkin salah satu power hero juga. Tadi sempat dibahas sama Nevin, dimana Navilera tuh sempat
mainin Barat jungler. Dan ya tapi dengan kemungkinan kayak gini yang kita lihat kayak sudah ada retribution buat Navilera yang berarti kemungkinan besar ya tetap bakal mainin Kufra jungler ya. Aduh, mengerikan sekali. Tapi ya Balmond jungler ya yang ditutup ya. Masih jungler ya itu. Iya, apa ini emang belum di ini aja ya, switch gitu ya? Dari battle spell-nya tapi kita masih belum tahu. Untuk 2 pick terakhir masih butuh mid laner sama satu lagi jungler udah ada ya. Oh, offlane dong. Kalau misalnya jungler Kufra. Jungler dia butuh offlane. Iya. Betul. Atau nggak tutup mid lane dulu. Mid lane punya area of effect sama punya high ground defensive. Sekarang ambil Lilia dulu. Lilia ya. Karena Ada Esmeralda. baru satu hero melee ya. Iya, ada Esmeralda juga. Silent Lebet. Iya. Bunyi tiba-tiba. Oh, udah gak punya pacar, ada yang ngechat gaya-gayaan. Iya. Oh, tapi karena Cecilion Bet, dia memiliki high ground defensive. Oke, Cecilion yang ternyata masih terbuka dengan cukup lebar. Coba untuk langsung diamankan. Tinggal 2 pick terakhir. Kali ini belum ada romer sih buat MBR. Romer seperti apa yang akan coba untuk diamankan untuk seorang Gicel? Apakah Ada satu Franco? romer. Tapi gue nggak tahu ya. Ini kan si Gicel ini kan tipikalnya agresif ya. Tapi kalau misalnya dia nggak agresif mau main cover, Angela merasukin ke arah Fanny. 3 ini bisa semua. Terus S-nya juga enak Iya, ya. benar. Tapi terserah balik lagi apa dia mau ke arah Frankie juga boleh. Nah, Ya karena Frankie juga boleh. Makanya dia kan ke arah inisiator ya, lebih ke arah inisiator ya. Tapi kalau dia ke arah cover tuh itu enak banget ya kalau dia mainin ke arah Angel lah. tapi emang gameplaynya Gicel juga on point banget sih hooknya. Ngeri banget pak. Kayak gitu dong Bang sadar Ji. gak sih? Kayak gitu dong hooknya. Saya pengen kayak gitu. Terus? Ngerinya saya dipanggil tim e-sport. Jadi saya mending salah-salahin aja. Oh gitu. Nah kalau aku pribadi melihat dengan adanya jungler Kufra ini pilihan yang tepat. Wise choice. Pilihan yang bagus. Jadi kalau misalnya biasanya kan Fanny nih ya gameplaynya. Dia ambil purple dulu. Ambil purple. Dia ke orange musuh. Oke. Atau enggak dia langsung harus musuh. Oh langsung di kontes digangguin apapun itu ya. Di early juga kan dia bisa kontes balik. Kufranya boncing bola aja. Skill 2 aja ya. Iya udah deng. Mantul. Iya. Mantap betul. Makanya. Jadi kayak menurut aku pilihan yang sangat tepat, pilihan yang sangat bagus. Tapi balik lagi, Kufra jungle ini ada sebuah kekurangan. Apa? Dimana dia membutuhkan setup team fight atau follow up damage yang banyak untuk bisa memenangkan team fight. Oh, Problemisasinya di situ dan harus menemukan solusinya. Berarti lebih ke arah ya abis inisiasi at least ada yang backup lah. Wajib. Buat dimaksimalkan gitu. Damage harus masuk karena ya. kamu gak punya damage. Iya, cuma modal Tyrant Rage, Bouncing Ball ya. Ya sekenceng-kencengnya damage Kufra ya segitu maksudnya. Nggak bisa menumbangkan sebanyak itu. Betul. Tapi kalau di follow up dengan cukup baik dan maksimal, mungkin itu kasusnya akan berbeda. Oke. Karena dengan adanya Kufra yang bisa melakukan inisiasi, berarti harus ditempelin sama Cecilion, Patrick juga. Patrick, Cecilion dan penasaran nih kita langsung ke Land of Dawn aja yuk. Biar kita pengen lihat seperti apa permainannya. Oke, so inilah dia kita akan masuki untuk match yang terakhir di hari yang pertama MLBB U-Point Esport Invitational Season 2 Day 1. Ladies, jangan lupa itu Ladies ya. Yoi, dimana MBR Delvin versus Nigma Galaxy. Dimana inilah dia game kita yang pertama dan Navilera langsung coba untuk ngambil ke arah Purple. Dan ya, Seth juga lebih prefer buat mengamani Purple-nya. Dan dia pakai Emblem Fighter. Emblem Fighter, yes, Fanny-nya bukan Emblem Jungler ya. Iya. Jadi lebih memilih untuk mendapatkan team fight yang maksimal ya, team fight maksimal. Dan di sisi lain kali ini akan kamu lakukan kontes yang udah gue bilang abis ke arah Purple harusnya ke Orange biasanya. Tapi mungkin ini karena dia tahu melawan seorang Kufra, jadi nggak terlalu dipaksa. Kenapa? Sama satu dia bagi tugas sih, biar Gicel nge-reset dari Orange, dia langsung ke arah atas. Yes. Tapi ternyata kali ini lihat dari Pixie akan tertangkap begitu saja satu buah teror defense dari Navilera memilih untuk mendapatkan satu buah poin taman, tapi ternyata Gicel di depan sana dan satu Iron Hook berhasil mendapatkan first blood dari seorang Gicel. Flicker karena yang tepat di cover oleh seorang Ruby membuat sign is coming di arah top lane. Navilera, what are you doing? Kufra jangan masuk lebih dalam lagi, cukup berbahaya dan bahkan ini kerugian untuk tim Nigma bukan hanya dari segi poin kill tapi Navileranya
lainnya belum menyelesaikan orange buff yang ada dikit lagi harusnya Gila. bisa didapatkan. Romer sang penyelamat X, God Lane menyelamatkan Romer. Yes, di mana dari Yupi langsung coba untuk menghadang. At least dengan modal dia hadir aja, Navilera pun langsung sungkan untuk menghabisi nyawa dari seorang Gicel. Sementara kalau di arah bottom lane Valanir agak sedikit tertinggal dari segi experience, di mana Crunchy udah level 4, sementara Valanir masih level 3, yang dikit lagi udah level 4. Yes, benar banget. Tapi lihat ada save di sana, ada Crunchy langsung dibuka begitu saja dan bahkan stunnya berhasil mengenai seorang save. Valanir fokus menuju ke arah satu buah minion dan bahkan dari Crunchy berhasil membalikan keadaan dan ter-outplay. Oh nice, permainan pasif yang sangat baik dari Crunchy memancing Valanir untuk masuk. Dan apalah daya, dari Valanir yang ngedivin malahan Crunchy yang menjadi atau mendapatkan keuntungan kali ini. Dan sementara itu Rugi MBR gak sih? Delvin ya juga langsung coba untuk bergerak ngamarin Turtle. Kalau menurut gue rugi banget sih, dia kehilangan satu buah purple buff-nya dan bahkan save di sana berhasil mendapatkan satu buah. Turtle dipaksa kembali Navilera, what are you doing? Berhasil ditumbangan side di depan sana. Langsung ada satu buah skill ke depan. Masih ada sprint lari, ada Crunchy tapi Valanir masih bisa menyelamatkan diri dengan satu buah Stardust Dance. Oke, dan yes, ada sedikit request Oke. pause terlebih dahulu Oke. dari Valanir. Pak Boneng langsung dengan fast respon. Pak Boneng dengan cukup cepat langsung melakukan pause. Oh iya, Tenang makasih aja. Pak Boneng. Boneng GG bro, jangan dilawan. Hashtag Teh Boneng. Teh Boneng. Teh Boneng ya. Teh Boneng adik-adik. Teh Boneng boleh, GG Boneng boleh. Pokoknya ini benar-benar Boneng adalah produser terbaik kita ya. Betul sekali. Dimana tadi kita sempat ngeliat juga untuk performance dari kedua belah tim cukup berimbang. Tapi ada beberapa momen yang bisa dibilang dari anak-anak MBR Delvin lebih coba untuk ngasih pressure dari awal sih. Modalnya emang karena dia punya hero yang mobilitas cukup tinggi dengan kehadiran sebuah Fanny. Tapi gue nggak tahu kenapa ya. Tadi Navilera itu udah dapetin keuntungan yang maksimal banget. Oke. Dan kenapa dia masih mau team fight di arah river? Padahal dia tuh bisa ke arah purple dulu, diambil dulu, ya kan? Karena toh juga turtle-nya udah pasti diamanin sama si Fanny. Save. Save. Iya. Jadi Kenapa? maksudnya kayak agak sayang gitu ke kontes itu. Iya, farmingin dulu aja. Nanti udah makin tebal baru dihajar. Jadi sustain gitu. Si Kufranya ini nggak langsung bisa di pick off. Oke. Cuman mungkin mereka berpikirnya yaudah gue kontes dulu aja dah. Oke, tapi kita bakal langsung coba masuk ke dalam in-game kali ini. Save tidak memiliki purple buff nampaknya kali ini ya, Bedanzel. Sementara Navilera coba buat mengamankan para pembalap yang dimiliki. Yes, Meanwhile, benar ini top lane Gicel, Iron Hook. Oke. Hampir terhubung ke arah seorang Alin. Tapi sementara itu Yupi plating secara perlahan dikit-dikit lagi. Gak bisa ya. Plating top lane-nya dikit lagi hampir berhasil dihancurkan. Tapi Almost. yes, Pixie juga sudah mulai bergerak ingin melakukan penjagaan dan backup positioning. Melihat sepertinya 3 melawan 2 dan udah mulai menyadari dari Enigma Galaxy. Oke. Bahkan udah mulai bergerak lagi, datang bala bantuan dan ini buying time sih menurut aku karena dengan yang Ana sempat rotasi, Pixie rotasi tapi tidak menghasilkan apapun itu. Tapi satu hal yang kita lihat di sini dari seorang lapu-lapu menuju ke arah War X ya. Ini berefektasnya bakal sakit banget dan lihat tertinggal dari segi gold yang dimiliki dari seorang Fanny. Save di depan sana langsung ada satu buah sasat dan bahkan Cutthroat belum dikeluarkan. Masih menunggu dengan sabar tapi Sign again and again berhasil menyelamatkan semua para pemain dari tim MBR Delvin. Dan di sisi lainnya body block yang dilakukan oleh seorang Valanir sangat bagus. Oke, sedangkan kali ini dari seorang Save akhirnya bisa dapetin dari segi purple buff-nya. Tapi kalau di arah top lane ini Alin dan juga Yupi masih bersikukuh mempertahankan lane-nya. Dan somehow kalau aku lihat memang MBR Delvin itu punya tugas utama ya. Pokoknya Gicel nge-backup selalu ke arah seorang Yupi demi ngasih pressure ke arah Beatrix dari menit-menit awal. Yes, Enchantment Talisman sudah dimiliki oleh para pemain dari tim MBR Delvin. Turtle kembali muncul di arah top lane. Bakal jadi perebutan atau tidak? Ana udah memiliki satu buah Clock of Destiny. Ana. Ananya beda ini. Ini dua jadi Ana. Oke, di depan sana langsung ada satu buah lagi. Bakal dikeluarkan Pixie begitu saja Iron Hook dan bahkan di sisi lain Cutthroat langsung dikeluarkan tanpa basa-basi. Yupi
Dan di sisi lain Shine menjaga satu buah protokol lining yang sangat baik menutup pergerakan dari serang Ana. Oke. Menuju ke arah top lane. Dan Seth pun berhasil ngamanin dari segi Malefic Roar plus dapetin turtle di bagian atas. Meanwhile, Palantir dan juga Crunchy ini perang tiada hentinya ya, saling mengeluarkan absorb, tapi sebenarnya malah menguntungkan buat Palantir gak sih? Ya. Tapi emang damage-nya Crunchy kerasa sih. Brave Fighters kalau Iya. nggak salah tuh dulu ya, nggak tahu sekarang udah berubah atau belum. Lapu-lapu itu selain masuk di fighter dia masuk di assassin tau. Karena Kategorinya. bisa nge-burst gitu ya. Iya kategorinya dia. Kategori ke arah assassin. Emang sakit banget apalagi kalau dengan item yang maksimal ya. Ya, walaupun kayak kita anggap enteng ya lapu-lapu gini doang, tapi Domi loh, dia bikin Domi udah bisa numbangin Esmeralda. Betul. Tapi dilihat di arah top lane sana Gichel menjaga posisi yang dimiliki dari tim Emerald Dolphin. Mencoba melakukan Iron Hook, Turret keluarkan, Flicker telah keluar dan bahkan satu buah Iron Hook belum berhasil mendapatkan satu buah impact. Ana harus down, mau menuju ke arah belakang, Seth berhasil mendapatkan satu poin. Seth dan Ana bukan Jeff. Tapi kali ini lihat di area atasnya Circling Eagle menyundul ke arah seorang Gichel, tapi Iron Hook tidak terhubung karena siapapun. Sementara itu Yupi diincar oleh Navilera, dihambat pergerakannya. Sempat ada spray down tapi tidak menuju ke arah Yupi. Sementara hampir aja sniper dari Alin terhubung ke arah seorang Yupi. Sementara itu Shine right like a diamond Coming. masih bisa mundur kali ini. Seth is standby on position menuju ke arah seorang Naviera, terperangkap tapi kali ini bakal coba dipaksa dan ternyata tidak ada cutthroat yang dikeluarkan, masih ditahan begitu saja. Trigger disiplin yang sangat baik karena jikalau satu buah cutthroat telah dikeluarkan ditambah lagi dengan adanya energi yang tidak ada, yang ada Seth akan terperangkap di sana. Tapi lihat di depan sana Alin terdeteksi langsung menuju ke arah belakang. Masih ada Fixis dan kabelnya miss dan bahkan Alin di depan sana udah mengeluarkan flickernya. Cutthroat ke arah yang salah dan Iron Hook-nya miss. Sayang seribu sayang, Dewi Fortuna masih berada di pundak dari seorang Alin. Yes, masih coba untuk diselamatkan. Sementara dari arah samping lihat Shine, the initiator ngasih pressure ke arah top lane. Sementara Pixie lumayan sekarat, setetes demi setetes bahkan mengusir Alin dari lane yang dia miliki di bagian atas. Alright. Ini cukup berbahaya tentunya di depan sana. Para pemain dari tim Enigma Galaxy kali ini dia dengan sabar menunggu permainan. Tyrant Red telah dikeluarkan, seorang Clay dikeluarkan begitu saja. Pixie mencoba menyelamatkan dengan satu buah Circling Eagle, tapi ternyata Yupi tersurvive. Tidak ada lagi satu buah Iron Hook dari top lane sana. Bahkan Seth bakal coba membahas Iron Hook. Bloody Heart berhasil mendapatkan satu, dibalikan lagi keadaan dan Navilera berhasil mendapatkan satu buah Seth tershutdown. Nomor flicker lagi untuk kali, tapi lihat kekeran sniper yang mencoba mendapatkan Yupi dan ternyata hanya lewat ketek saja, hanya anginnya saja yang berhasil dapatkan. Tapi Iron Hook masih mendapatkan Alin, coba dipokin damage. Ana berhasil mendapatkan satu buah bad impact di belakang sana, tapi ternyata diam-diam ada yang bergerak di arah push. Crunchy bisa membalikan keadaan, masih ada Brave Fighters dan nampaknya bukan itu pilihan utamanya. Wow, Ana, he gets two dari sang Wind Cloud-nya menghentikan pergerakan Gichel. Bahkan Yupi sempat dalam keadaan yang cukup tertekan, tapi untungnya dia masih bisa mundur dan sempat tadi Crunchy rotasi ke arah top lane begitu giatnya untuk membantu teman-temannya. Dan inilah dia buat itemization-nya, dimana di lapu-lapu udah mengantongi 6.000 gold lead. Dia paling kaya bapak, seorang Crunchy, tajir melintir setara dengan keuangan dari Yupi. Yes, bener banget. Dan kita lihat bisa dipasang dengan satu buah Falling Star, bukan Falling Monster. Dan bahkan di sisi lainnya para pemain dari Enigma Galaxy memaksa mencoba untuk mendapatkan satu poin dari top lane. Alin still survive, mencoba menyelamatkan turret, tapi sayang sekali, seribu sayang tidak berada di keberuntungan. Sedangkan Seth menunggu karena para buffnya untuk kembali ke line of down. Tapi Naviera di sana bakal coba untuk menutup pergerakan satu buah real world manipulation untuk menyelamatkan hari. Tapi lihat sniper dari Alin tidak berpengaruh terhadap seorang Sign, berhasil diamankan. Tapi di belakang sana Naviera still survive right now. Yupi seorang diri bersama dengan seorang Gichel yang sangat lemah, tapi di arah belakang langsung ada Palantir memotong again and again. Palantir memainkan perannya sebagai pemotong cutting rotation dimiliki dari tim Enigma Galaxy. Yes, bahkan Seth tadi sempat bergerak mengincar langsung
ke arah seorang Alin, di mana Alin berada di area tengah. Sempat terjadi teamfight ke arah dua lane sekaligus. Sementara di area tengah 3 melawan 2, Gicel dan juga Shine masih coba untuk berdiri kokoh mempertahankan turret tengah mereka. Sementara Nafila langsung inisiasi Tyrant Rage dan Reface terhubung, terkena bad impact, tapi apalah daya tidak cukup untuk menghabisi nyawa dari seorang Gicel. Sementara itu Iron Hook untuk kedua kali dilancarkan, tapi belum ada yang terhubung kali ini di area tengahnya. Oke. Abe Tansel Yupi di sini berhasil ngepoking seorang Crunchy, walaupun Crunchy masih satu level di atas Yupi. Dia tidak takut, tapi di depan sana ada Crunchy, ada Navilera. Bakal coba untuk memotong permainan dari seorang Seth. Ana bakal coba untuk datang menuju ke arah bottom lane, tapi lihat permainan dari tim Nigma Galaxy. Harus ada surprise attack terhadap seorang Valanin dan Iron Hook yang gak berhasil, dan Ali memanfaatkan itu dengan baik. Brave Fighter sekarang yang salah. What are you doing, Crunchy? Kayaknya misklik, dan bahkan di sisi lain malah Valanin bersama dengan seorang Kev yang berhasil mendapatkan poin tambahan. Save kali ini harus mundur ke arah belakang. Permainan dari tim Nigma Galaxy, khususnya kita lihat di sini dua hilang, Ana bersama dengan Crunchy. Pergerakan yang tidak tepat langsung mempanis ke arah Nigma Galaxy. Di sana nggak ada siapa-siapa, maksud aku. Iya. Apa yang dia lakukan Abe Tansel? Atau dia mungkin langsung ke arah on point-nya kah? Minimal kalau ke arah on point-nya. Entah, kalau kan kita tahu Nigma Galaxy nggak tahu Yupi itu nggak punya flicker. At least kalau misalnya nggak kena, flickernya kan kepake. Iya. Tapi ya sangat disayangkan ya. Walaupun kita lihat kali ini terjadi satu momen, tapi sangat disayangkan. But it's okay. Latu mulai bergerak lagi ke area tengah, di mana Gicel coba untuk diincar. Terhubung saat melakukan bouncing ball, langsung dihabisi oleh seorang Valanin. Sementara itu lihat Ana ke arah belakang, Ana diincar oleh seorang Sep. Kali ini dapat satu poin kill tambahan. Sementara Pixie menjadi target yang optimal, tapi dia masih bertengger di bawah outer turret di bagian tengah kali ini. Oke, Valistar masuk ke arah belakang menutup pergerakan Crunchy versus everybody. Berhasil mendapatkan satu. Crunchy looking for outplay. Kali ini masih mau lebih dari seorang Crunchy di Iron Hook, tapi ternyata Brave Fighters-nya tetap menghasilkan hasil yang maksimal kalau menurut gue pribadi. 3 versus 1, dia tetap dapetin 1 poin kill atas seorang Yupi. Itu mahal banget. Yupi plus Seth ya. Seth tadi kan di depan. Kalau si Crunchy-nya seorang diri kan dia. Betul. Ke arah belakang, dia benar-benar paksa ke arah seorang Yupi, dan Yupi as a gold laner berhasil ditumbangkan oleh Crunchy. Itu adalah hal yang mahal kalau menurut gue untuk seorang offlaner. Ya itu poin pentingnya juga sih, dimana bisa langsung inti secara gold laner adalah sebuah tugas utama dari XP laner, dan dia bisa menunaikan dengan begitu pas dari seorang Crunchy. Dan Valanin sudah mulai bergerak ingin memancing keributan, cutting lane terlebih dahulu ke arah bagian bawah di inner turret. Sementara di arah lainnya, di arah tengah, lihat Shine Break like a Diamond menggunakan manipulasi dunia nyata yang langsung membuat Crunchy tak berdaya, dibuat harus kembali ke area base. Tapi Navilera sudah mulai maju, tapi dapat panggilan untuk yuk balik yuk. Masalahnya sekarang adalah di mana dari Ana aja sampai dipaksa harus bikin satu buah Winter Truncheon terlebih dahulu. Saking dia selalu menjadi incaran para rakyat dari MBR Delfin. Dan bahkan para pemain dari tim Nigma Galaxy bakal coba untuk menutup di arah top lane untuk tidak langsung menuju ke arah base side depan sana. Nafil, dan ternyata tercancel body di shot point. Tidak ada 1 poin tambahan. Almost is never enough. Udah keluar cutthroat, udah keluar bloodihan, dan bahkan di sisi lain masih bisa diselamatkan seorang Kufra. Coba mundur ke arah belakang Refiksi dengan ada 1 buff yang dikeluarkan. Real Vault Manipulation, dan di sisi lain permain tim MBR Delfin berhasil mendapatkan 1 buah turret. Again and again, Delfin mendominasi dalam pertandingan. Enak. Belok kiri dulu, Bang. Rame kan, belok kiri. Gila, Seth menyadari banyaknya lawan yang menanti. Kalau dia masuk ke kandang singa, langsung bisa dihabisi sama anak-anak dari Nigma Galaxy. Dan kalau kita mau ngebahas sedikit ini dari seorang Seth-nya udah jadi ke arah Dominance Ice, Oracle, bahkan Brute Force yang sudah dia amankan kali ini. Dan dari keuangannya kurang lebih Beatrix juga bisa mengejar 9.300 dengan udah jadi DHS
Blood of Despair, dan Wind of Nature. Tidak terlalu berbeda jauh dengan adanya seorang Clean yang berada di posisi yang unggul dari timnya. Ini tandanya seorang Beatrix masih sangat baik dari segi farmingnya well. Tapi lihat bad impact dari belakang Ana. Tyrant tadi dikeluarkan dari sisi Naviera. Tidak ada follow up damage. Yupi Crunchy berhasil mencoba untuk mengejar ke arah belakang. Crunchy udah siap standby position dan bahkan di depan sana Crunchy memberikan sedikit satu buah pedangnya yang membuat permainan tim MBR Dolphin ini terkejut, target dan terheran-heran. Oke, tapi lihat MBR langsung bergerak ke area Lord Pit, sementara Navilanir bakal coba untuk menahan, zoning out agar tidak masuk area Lord Pit, sementara Navilera menjadi lawan dari Chef. Sementara dari sisi lain Crunchy terkena beladihan, masih mencoba bertengger, dan lihat Steel Cable yang on point dari seorang Chef mendapati satu. Navilera sang jungler berhasil di take down dan membuat Nigma Galaxy mundur serentak, dan mereka merelakan untuk dari segi Lord yang pertama kali ini. Bahkan di sisi lain lihat dari seorang Ana, dia sampai mundur ke arah belakang, sprint dia gunakan, Batfish dia gunakan untuk defensif mundur, gak bisa membantu memberikan deal damage. Itu yang gue bilang Abel Tansel. Kalau Kufranya tidak ada yang memfollow up dari segi damage, itu yang berbahaya untuk Kufra jungler. Bukan tidak bisa nge-pick off seorang diri, tapi memang kurang damage-nya. Yang ada malah dia ter-pick off lebih dulu dibandingkan dia nge-pick off seseorang yang dia ada di depannya. Betul, dan tadi sempat terjadi di mana Navilera seorang diri saja. Tyrant Rage dan Revenge, tapi sangat disayangkan tidak ada bala bantuan yang membuat sangat disayangkan pergerakannya tidak dapat dimaksimalkan lebih lanjut lagi. Dan dari 3 lane sekaligus, di mana Chef bakal bergerak dari sisi bottom lane. Top lane sudah ada Lord yang bakal coba dikawal oleh 4 player masuk, dan Frostmourne Shield, Falling Star Moon dari seorang Valenir mengusir pergerakan dari anak-anak MBR Nigma Galaxy. Tapi sepertinya mereka langsung coba untuk reset kembali dan pengen dapetin 2 turret sekaligus at least di area tengah, dan terjawab sudah. Dapetin 2 turret, bergerak lagi ke arah bottom lane. Sementara Gichel ready on position, Iron Hook-nya dapetin 1, tapi lihat Bloody Hunter terhubung ke depan Navilera yang dituju terlalu tebal untuk dihadang. Bouncing Ball menambah gerakan dari seorang Chef, sementara itu masuk lagi dari seorang Fanny-nya dapetin 1, dihabisi saja. Circling Eagle ditarik ke depan, Pixie bakal lincar oleh seorang Valenir. Imo tadi bakal pecah, dihabisi, dihadang, 2 player ditumbangkan dari Nigma Galaxy. Nigma Galaxy kehilangan 2 playernya. Lihat mencoba untuk melakukan clear, lihat Kaci terperangkap Iron Hook. Fala di depan sana bakal coba untuk memotong mengganti menuju ke arah belakang. Alin kali ini nggak mau terlalu terburu-buru, bermain dengan sabar, aman, dan memilih untuk mundur. Karena Alin adalah salah satu ujung tombak yang tajam untuk bisa menumbangkan para pemain dari tim MBR Dolphin. Wow, Valenir berputar-putar di situ, nah semua damage. Dan tadi Gichel juga sempat ngelakuin Iron Hook yang terhubung ke satu player, tapi untungnya Nigma Galaxy juga masih bisa sustain, masih bisa bertahan walaupun 3 base turret mereka berhasil diruntuhkan dan membuat agak sedikit ompong pertahanan dari Nigma Galaxy di menit yang ke-18 kali ini. Ini baru game pertama untungnya. Yes. Ya, untuk baru game pertama ya. Jadi mereka masih ada kesempatan untuk mengamankan poin. Tapi lihat langsung Iron Hook, Alin langsung hilang begitu saja. Alin Arsila dengan 40 detik. Selanjutnya Crunchy mencoba untuk bertahan, tapi lihat Wind of Nature. Crunchy beli ke arah belakang. Real World Manipulation menutup semua permainan dari Nigma Galaxy. Mancing mania mantap, dan langsung dipukul mundur. 2 hilang. Ini bencana di kancing Navilera. Where are you going? Gak boleh pulang, maunya digoyang. Dan bahkan tersisa Ana. Can you do it? Ana, can you survive Rakyat? Iron Hook again dan seorang Pixie. Coba dipasang begitu saja. Super Minion masuk di 3 lane yang berbeda. Ana tidak punya purple buff. Fokus ke arah base-nya. Yupi gak beli apapun yang terjadi. MBR Dolphin take game. Wow, what just happened? Dipecah belah team fight.